Um, Sebelum aku memulai materi, mungkin aku mau memperkenalkan diri lagi terlebih dahulu, biar lebih afdol gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama aku Siti Fajriya Nida Aulia. Teman-teman semua bisa panggil aku Nida. Udah perkenalannya, sekarang aku mau kasih sedikit apa ya, disclaimer or like heads up gitu. Yang pertama, karena ini sesi keempat, tadi teman-teman udah ngedengerin materi dari Bapak Rizky, terus juga udah dengerin dua materi dari parallel speaker kita, ada Samuel and Theo. Aku rasa teman-teman nih udah mulai pada ada yang mungkin ngantuk-ngantuk, mungkin fokusnya udah ke sana kemari, dan matanya udah sayup-sayup. Jadi untuk sesi kali ini kita relax aja, sedikit semi formal and casual gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, untuk materi aku ini akan aku bawakan dalam bahasa Indonesia, tapi sedikit banyak akan aku mix dengan bahasa Inggris. Jadi aku mohon pengertiannya dari teman-teman ya. Okay, so today's topic is tips for practicing public speaking at home. Now, why should we practice public speaking? Kenapa sih kita harus latihan public speaking? Well, it is said that 95% of how presentation or public speaking turn out is determined by presentation. Jadi katanya sekitar 95% hasil dari public speaking atau presentasi itu dipengaruhi atau ditentukan dari bagaimana kita mempersiapkan presentasi kita gitu. Nah, persiapan yang kita lakukan itu bukan cuma mempersiapkan skrip atau misalkan mempersiapkan tema ataupun topik materi kita gitu, tapi juga bagaimana kita mempersiapkan atau melatih diri kita secara mental dan skill yang nantinya akan membuat kita menjadi lebih apa ya, leluasa gitu ya ketika kita berdiri di depan audiens gitu. Nah, aku punya nih beberapa tips buat teman-teman semua untuk melatih public speaking kalian. Oke. Yang pertama ada practice tips for unscheduled speech. Yang dimaksud dari unscheduled speech di sini tuh bukan impromptu speech ya, tapi keadaan di mana kalian itu misalkan belum punya agenda nih, kalian belum punya agenda untuk menjadi pembicara atau pemateri gitu. Tapi kalian tetap mau latihan public speaking biar nanti sewaktu-waktu nih kalau misalkan kalian ditunjuk untuk menjadi pemateri atau pembicara, kalian sudah siap gitu secara skill mungkin ya. Nah, apa aja sih tips-tipsnya? Yang pertama ada record yourself. Banyak orang di luar sana yang ketika ditunjuk untuk menjadi public speaker, mereka takut atau misalkan nggak pede gitu ya. Kenapa? Karena mungkin mereka terlalu self-conscious. Nah, untuk menghilangkan atau mengurangi rasa self-conscious tersebut, kalian bisa melatih diri kalian dengan merekam diri kalian sendiri gitu. Nah, merekam apa sih? Apa topik yang bisa kita angkat ketika merekam diri kita sendiri? Topiknya nggak usah yang heavy gitu ya, nggak usah yang gimana-gimana, bisa topik-topik ringan. Kayak misalkan kalian boleh ceritain, hari ini kalian ada apa aja sih gitu. Apakah hari ini senang atau sedih, senangnya kenapa, sedihnya kenapa, boleh diceritain, kayak curhat aja gitu. Tapi setelah kalian memvideokan diri kalian, coba kalian tonton lagi. Coba kalian tonton dengan suara, lalu tanpa suara. Buat apa sih? Gini, jadi banyak orang yang apa ya, ketika mereka mendengarkan rekaman suara mereka sendiri atau ketika mereka menonton video mereka, cringe gitu mereka. Kayak, aduh kok suara saya kayak gini ya? Kok facial expression saya seperti ini ya? Gitu. Nah, kalian coba rekam dan tonton video kalian untuk menghilangkan rasa cringe tersebut, untuk membuat diri kalian nyaman sama suara kalian, terus juga facial expression kalian gitu. So you have to build your awareness muscle gitu. And then yang kedua, setelahnya kalian coba tonton tanpa suara. Buat apa? Ketika kita nonton videonya tanpa suara, kita pasti akan berfokus sama gerakan tubuh kita gitu ya. Jadi ketika kalian tonton, coba kalian evaluasi gitu. Apakah mungkin kalian kurang senyum, atau misalkan kalian terlalu banyak senyum, atau misalkan eye contact-nya kurang nih, kalian terlalu banyak melihat ceiling, atau terlalu banyak nunduk gitu. Coba
evaluasi itu dan jadikan itu catatan gitu, biar nanti kalian bisa lebih baik lagi gitu ketika kalian berbicara. Tips yang kedua adalah random word exercise. Ini masih sangat amat related dengan tips yang pertama. Jadi kalau misalkan yang tips pertama itu level 1, ini kayak level 2-nya gitu ya. Random word exercise ini adalah exercise di mana kalian memilih random keyword. Jadi kalian bisa minta tolong, misalkan sama temen, atau sama kerabat, sama keluarga, coba dong tolong pilihin keyword. Keywordnya nggak mesti yang susah-susah juga. Misalkan bisa kayak kata benda atau kata sifat, kayak foto, kamera, atau misalkan sedih, atau senang, kayak gitu. Terus kalian coba buat impromptu speech, terus kalian rekam. Atau kalian boleh deh mikir dulu nih, misalkan arrange the idea for like 1 to 5 minutes and then record gitu. Buat apa sih kita ngelakuin latihan ini? Buat ngelatih kita agar menjadi speaker yang able to articulate their thoughts and ideas better gitu. And then the next tips is force silent exercise. Banyak orang yang ketika dihadapi dengan keheningan, mereka itu ngerasa apa ya, they feel small gitu. Terus juga banyak yang jatuhnya malah ke-trigger gitu si self-conscious tadi itu. Jadi muncul pertanyaan-pertanyaan di kepala mereka. Ini audiensnya paying attention nggak ya? Ini gue udah bener nggak ya kayak gini, ngomong kayak gini gitu. Nah, untuk menghilangkan rasa-rasa tersebut, kita cobalah si exercise for silence ini. Apa yang harus teman-teman lakukan adalah ketika teman-teman merekam diri kalian, coba kasih jeda di antara kalimat atau di antara poin-poin pembicaraan teman-teman. Jedanya ini tuh bukan cuma kayak 5-10 detik, tapi bisa 30 detik, 1 menit, bahkan sampai 5 menit. I know that it sounds easy, but it is not easy at all. It's going to be very awkward. Just imagine yourself gazing at the camera and doing it, and just literally gazing. It will feel really awkward, apalagi di first try gitu ya. Tapi kalau misalkan terus-terusan teman-teman latih, lama-kelamaan you will end up embracing that awkwardness gitu. And that's the point gitu ya. Jadi kalian berusaha untuk merasa nyaman bahkan dengan keawkwardan tadi itu gitu. And then the fourth tips is watch other great talks. Banyak banget video-video pembicara presentasi yang keren-keren banget yang bisa kalian cari di internet dan di YouTube. Salah satunya adalah yang paling terkenal mungkin TED Talks ya. Aku pribadi suka banget sama salah satu video TED Talks-nya Tim Urban, Inside the Mind of a Master Procrastinator. I find it very fun, it's very engaging buat audiensnya, dan visualnya pun sangat amat menarik si Tim Urban ini. Tapi kalian bisa cari preferensi kalian, kalau misalkan kalian lebih suka yang formal, ada banyak banget gitu ya di TED Talks dan mungkin lainnya gitu. Kalau yang informal pun ada banyak juga gitu, kalian bisa cari. But the key is do not copy. Karena setiap orang itu punya style dan mungkin personality yang berbeda-beda gitu ya. Kalau misalkan personality-nya ini match sama style preferensi kalian atau referensi kalian, mungkin jatuhnya akan bagus. Tapi ketika it doesn't match, it won't look good. Gitu. Jadi, what can you do instead is you observe, analyze, and note. Jadi kalian coba observe, kalian analisis, lalu kalian catat gitu apa aja sih skill dan strategi yang dipakai sama pembicara ini gitu. Lalu kalian coba incorporate those in your materials with your own style gitu. And then next up is practice tips for scheduled speech. Jadi ini basically just the opposite of the previous one. Di sini kalian udah punya agenda nih. Oke, gue minggu depan ditunjuk jadi pembicara atau pemateri di webinar A atau di rapat B gitu. Jadi kalian udah punya tema, kalian udah punya topik, kalian udah punya materi. Jadi what's left to do is practicing those materials. Nah, tips yang pertama adalah practice from outline. Kalian bisa buat skrip sepanjang mungkin, terserah kalian, tapi what you can't do is memorize it. Jangan dihafal. Karena ketika kalian menghafal, audiens itu akan tahu gitu. Mereka akan merasakan pasti
pembawaannya tuh kaku gitu. Dan ketika pembawaannya kaku, it won't sound engaging gitu. The audience want it to feel like a conversation. Walaupun ya kalian doang gitu yang ngomong, tapi mereka tetap mau terasa seperti sebuah percakapan gitu. Nah, kalau kalian misalkan punya skrip nih sepanjang ini, misalkan skrip kalian, coba kalian cut over time. Jadi misalkan sesi pertama kalian latihan, skripnya sepanjang ini, terus kalian cut, terus cut, sampai nantinya kalian left with a keyword atau poin-poin gitu. Nah, kalau kalian udah punya keyword atau poin-poin tersebut, coba lagi latihan, tapi hanya dengan outline tadi itu, gitu. And then, yang kedua adalah spread out practice session. Aku tahu SKS itu, kebut semalam itu sangat amat menggiurkan, especially for procrastinators like me gitu ya. Tapi ketika kita ditunjuk untuk menjadi seorang pembicara atau pemateri di acara-acara penting atau acara-acara yang prestigious, we do not want to just wing it. You have to prepare. Jangan SKS. Now, instead of just wing it the materials, what you can do is use the 3-3-1 method atau metode 3-3-1. That's what I call it gitu ya. Apa sih metode 3-3-1 ini? Metode 3-3-1 ini adalah metode di mana kalian latihan selama 3 hari, latihan 3 kali per harinya. Jadi kalian at least punya 9 practice session gitu. Kalian bisa latihan di pagi, siang, malam, atau kalian bisa nyesuaiin juga sama jadwal-jadwal kosong kalian gitu ya. And then the third one is focus on 1 or 2 improvements. Tadi kan udah dibagi nih latihannya ya, per harinya ada 3 latihan. Berarti kan kalian punya 9 latihan kalau misalkan kalian latihan selama 3 hari. That means you have a lot of times, right? Jadi di latihan pertama kalian bisa fokus dulu nih, misalkan yang kurang materinya, misalkan materinya masih agak-agak sloppy, terus skripnya masih kurang coherent, kurang cohesive, kurang concise, then you can fix that first. Terus nanti di latihan kedua, misalkan kalian ngerasa, ini gue kayaknya intonasinya masih terlalu flat nih. Berarti coba di-improve di bagian intonasi tersebut, dibuat gimana caranya biar lebih engaging, biar lebih kayak menarik gitu. Terus di latihan ketiga misalkan kalian ngerasa ini kayaknya gesture gue masih terlalu statis, terlalu diem-diem aja gitu. Coba latih itu, coba improve di bagian itu gitu. Nah, kenapa sih kita harus ngebagi-bagi fokus seperti ini? Ketika kita nge-cramp semuanya dalam satu latihan, otak kita akan berpikir terlalu keras gitu. Terlalu banyak yang difikirkan, ini intonasi masih kurang bagus, gesture masih kurang bagus. Akhirnya kadang tuh yang terjadi malah nggak ada improve sama sekali gitu. So you have to spread out those improvements those things that you want to improve gitu ya. Terus ini juga bisa melatih memory muscle kalian. Jadi ketika kalian nantinya berdiri di depan audience, kalian udah terbiasa gitu. And then the last one is practice realistically. I know we want things to be perfect, tapi seringkali ketika hari H, that is not what happened. Gitu ya. Misalkan nih, kita lagi jadi pembicara lewat Zoom meeting nih, kayak yang sedang aku lakukan sekarang. Kadang nih ya, ada aja yang suara kendaraan lewat, atau suara burung tetangga, suara ayam tetangga, atau misalkan suara bayi nangis, who knows gitu. Anything can happen gitu. Dan you cannot do anything about it gitu. Kamu harus tetap fokus. Terus kalau misalkan kita offline pun ya, kadang ada audiens yang bolak-balik gitu ya, ke kamar mandi dan lain sebagainya. Tapi kita harus tetap fokus memberikan materi kita gitu. Makanya ketika latihan, jangan latihan di environment atau situasi yang terlalu sempurna. Kalian bisa coba nyalain TV mungkin, atau nyalain musik, atau kalian juga bisa cari di YouTube atau di Spotify gitu noise kayak crowd noise or something like that, untuk ngebuat kalian berlatih gimana caranya bahkan dengan background noise tersebut kalian tetap bisa fokus gitu.
Oke, I guess that is everything from me. Itu dia 8 tips public speaking, latihan public speaking yang bisa aku kasih ke teman-teman semua. Aku harap tips-tips tadi bisa ngebantu kalian untuk mengimprove skill public speaking kalian dan memotivasi kalian untuk latihan public speaking. Gitu. So, I guess we're moving on to the Q&A session. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, you can just raise a hand, use the raise hand feature, and then I will call your name. And then you can turn on your mic, or you can also just leave the question in the chat box. Kalau misalkan ada kendala di mic. Oke, dari Fadila terlebih dahulu, boleh open mic atau bisa leave in the chat box. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dan materinya, sangat insightful. Sebelumnya aku mau nyapa dulu, selamat pagi semuanya, aku Fadila. Aku mau tanya ke Nida, kalau misalnya tadi itu kan kamu memberikan materi itu bagaimana cara kita melatih public speaking kita di rumah. Nah, kita pastinya udah prepare banget nih materi kita sebelumnya. Materi kita sebelumnya misalnya apabila yang aku mau tanyakan adalah gimana kalau misalnya kita itu ada case di mana kamu itu udah dikasih tahu materi kamu itu yang akan disampaikan itu misalnya waktunya itu 30 menit, tapi tiba-tiba secara mendadak panitia itu ngasih tahu kamu, nanti bisa nggak materi kamu diperpendek gitu jadi 15 menit. Nah, pasti kan kita yang awalnya udah nyiapin itu bakalan jadi panik gitu kan. Itu gimana caranya kamu menghadapi situasi yang kayak gitu? Terima kasih. Oke, makasih Fadila pertanyaannya. Mungkin bisa ditampung dulu ya. Kita coba tampung sampai 3 pertanyaan. Selanjutnya dari Yesi. Oke, terima kasih atas tipsnya tadi. Aku ingin tanya, tadi kan udah dikasih tips ya untuk latihan pakai outline biar nggak terkesan kaku dan memorizing. Nah, tapi saat diimplementasiin itu kadang kita sering banget end up memorizing script gitu. Padahal latihannya udah pakai outline. Nah, kira-kira ada nggak sih cara untuk mencegah gitu kita nggak end up memorizing walaupun udah latihan dari outline? Itu aja, terima kasih. Terima kasih Yesi pertanyaannya. Yang terakhir mungkin ada Devi Fitri. Ya, terima kasih Nida atas materi yang telah disampaikan. Nah, di sini saya ingin bertanya sedikit terkait motivasi. Ada nggak sih tips yang bisa kita terapkan agar merasa lebih termotivasi dan bersemangat untuk melakukan latihan public speaking? Ya, itu. Terima kasih. Makasih pertanyaannya Devi Fitri. Mungkin aku jawab dulu dari Fadila ya, dari pertanyaan Fadila. Jadi kalau misalkan case-nya adalah kita udah dikasih nih durasi 30 menit untuk ngomong, terus tiba-tiba di-cut sama panitia. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Jawaban dari aku mungkin tergantung case ya. Kalau misalkan kita ngomongnya, kita menjadi pembicara di Zoom meeting seperti ini, kalau yang aku lakukan biasanya aku selalu naruh timer di sebelah aku. Jadi aku tahu aku udah berapa menit ngomong gitu. Nah, ketika misalkan di-cut tiba-tiba dari 30 menit jadi 15 menit, artinya aku kan masih punya waktu, berarti aku harus meng-cut 15 menit terakhir tadi kan. Ketika aku punya timer, aku jadi lebih tahu gitu, oh iya, sisa waktunya berarti segini, 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 gitu. Itu satu, yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan, ini berlaku untuk online atau offline. Kalau misalkan kamu udah mahir, kamu ngerasa kamu mahir nih sebagai public speaker, yang bisa kamu lakukan adalah cutting the supporting details. Jadi kalau misalkan kamu punya 10 poin 10 poin materi, tetap kamu sampaikan 10-10-nya, tapi supporting details-nya kamu coba ringkas.
Itu kalau kamu merasa kamu sudah mahir sebagai public speaker. Tapi kalau kamu merasa kamu masih beginner gitu ya, masih belum terlalu mahir, mungkin aku bisa nyaranin kalau kamu punya 10 poin materi, kamu cut jadi 5 atau jadi 3 gitu. Karena kalau misalkan kamu tetap memaksakan untuk 10 poin tersebut disampaikan, aku rasa akan sulit gitu ya. Pasti akan terlalu banyak hal yang harus dipikirin karena supporting details, nge-cut supporting details itu not as easy as it sounds gitu. Mungkin itu jawaban dari aku gitu. I hope that answers your question. Terus tadi pertanyaan dari Yesi itu masalah what was it again? Can you please repeat the question? Jadi kan yang pas kita speaking itu udah latihan nih pakai outline. Nah, tapi akhirnya tuh malah jadi memorizing script gitu. Kira-kira ada nggak sih cara biar hal itu tuh terhindar gitu? Biar kita fokus sama outline kita. Oke. Mungkin kalau selain tips yang tadi aku udah kasih ya, soal outline tersebut. Kalau misalkan nih, kita udah punya outline, tapi kita tetap still ended up memorizing the script, yang bisa aku kasih tipsnya adalah ketika kalian latihan, coba purposely try to change the words gitu ya. Coba rubah sedikit kata-katanya atau susunan kalimatnya, coba kalian rubah sedikit. Buat apa? Kalau misalkan kalian kasih variasi ketika kalian berlatih, nantinya ketika kalian berdiri di depan audiens, kalian sudah terbiasa dengan susunan kata yang tidak mutlak gitu. Jadi akan lebih mudah bagi kalian untuk tidak ended up memorizing if you practice it that way. Mungkin itu jawaban yang bisa aku kasih. Terus terakhir tuh masalah motivasi. Karena waktunya udah habis, jadi mungkin aku jawab singkat aja ya. Untuk masalah motivasi ini, mungkin yang bisa aku kasih tipsnya adalah try to be self-aware. Dan try to evaluate yourself, honestly. Kalau misalkan kamu ngerasa, oh ya ini saya masih ada kekurangan di masalah gesture atau masalah eye contact gitu, karena it's not easy ya to make eye contact with audience. Then you have, aku rasa it will naturally triggers you to practice gitu. Kalau kamu punya self awareness tersebut, gitu sih paling jawaban yang aku kasih, karena mungkin ini juga waktu Q&A-nya udah habis ya. Jadi terima kasih Fayat sebelumnya udah mengingatkan. Ya jadi sekian untuk sesi Q&A. Aku harap jawaban-jawaban dan materi yang aku kasih bisa bermanfaat dan berguna buat teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.